sama Ibu Bendahara. Panggil aja Pak Ketua sini. Dari Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai saja ya, karena sudah jam 9.15 ini. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Iya. Saya langsung di sini aja ya. May yahdihillah wa may Oh ya udah, Ge. Perfect. Oke deh. Ya, makasih. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Muawanatus Syuban, Bapak Ahmad Yani MPD, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 11 Serang, Bapak Madius MPD, Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 10 Serang, Bapak Sofyan Sauri MPD, dan Kepala Sekolah KBTK Ibu Dewi Utari SPD yang kami hormati, dan tak lupa pula dari tim Infra Digital Nusantara atau jaringan IDN Bapak Fajri sebagai narasumber pagi ini yang sudah hadir, dan tidak lupa pula jajaran dari Kepala Direktorat Bapak Haji Sudibyo MPD dan juga Ibu Bendahara yang sudah hadir di lokasi, Ibu Haja Ovi Sarjana Ekonomi yang kami hormati, dan tidak bisa kami sebutkan semuanya, para peserta dan juga yang tidak hadir maupun yang kondisinya sedang ada halangan. Semoga kita sama-sama berdoa diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi hari ini kita sosialisasi SPP online, yang mana ini adalah sesi pertama dari beberapa sesi yang akan berjalan seperti biasa pada tahun-tahun sebelumnya. Dan kepada wali murid baru yang hadir, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga bisa menyimak kegiatan acara ini dengan seksama sehingga memudahkan untuk proses memanfaatkan aplikasi dalam membayar SPP, DPP, dan PMB secara online, tidak manual datang ke sekolah. Untuk memulai acara, mari kita sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, yaitu acara akan kita berikan kesempatan sambutan kepada Bapak Yayasan YPI Muawanatus Syuban, yang dalam hal ini ketua yang bersangkutan secara langsung hadir, alhamdulillah, Bapak Ahmad Yani MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak terdengar, Pak.
Suaranya kurang jelas, Pak. Gak ada suaranya, Pak. Gak ada suaranya, Pak. Tes satu. Ada. Belum. Coba kan yang pink, Pak. Tes satu. Nah, itu, Pak. Ya. Ada. Ada. Nggak ada. Ada masuk. Masuk. Oh. Ini semua. Oke. Baik. Kita lanjut. Maaf ada gangguan. Ya, inilah kelemahan kita menggunakan aplikasi. Mudah-mudahan besok lusa atau kedepannya kita bisa bertemu langsung atau kita bisa berkomunikasi secara langsung. Baik, Bapak, saya lanjut. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semua, terutama sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama Suaranya nggak ada ya, Pak? nggak ada suaranya. Nggak jelas. Kecil, Pak, suaranya, Pak. Yes. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Ya, lagi di sekarang di mana boleh bilang tes harus ada di monitor. Tadi kayak ya. Di monitor. Baik. Masuk. Belum. Yang masuk. Bapak, suaranya nggak kedengeran, Bapak. Ya, nanti Bu lagi bicara nih. Sebentar. Berapa? Tes 1, 2, 3. Ada. Gimana? Bu Dewi udah jelas belum, Bu Dewi? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, udah jelas. Pak, udah. Jelas sedikit. Udah sedikit. Jelas gimana? Sudah? Jelas, Pak. Jelas, Pak, sudah. Ya. Sudah, Pak. Jernih, Pak. Kita lanjut ya. Jadi nggak konsen. Ngomong kayak iya, ngomong kayak begini jadi nggak konsen. Enakan mah ketemuan gitu ya. Yuk pindah sekarang. Mana aja langsung. Iya, langsung aja. Atur ulang offline kayaknya enak. Iya, Pak. Offline, Pak. Sambil ngopi, Pak. Bisa offline tapi gubernurnya dikurungin dulu di kamar. Luar. Yang penting berjarak, Pak, boleh. Waduh. Ya, sepakat, Pak. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih terutama kepada seluruh orang tua murid yang sudah menyempatkan waktunya. Saya yakin di hari Sabtu ini bukan hari yang longgar sebetulnya ya buat Bapak Ibu, karena
keseharian selama 5 hari dalam 1 minggu itu sudah sibuk dengan pekerjaan. Hari Sabtu, hari Minggu adalah hari keluarga. Nah, ini saya yakin ada yang sudah punya rencana kemana. Nah, ini tapi hari ini harus menghadiri Zoom meeting dalam rangka sosialisasi pembayaran secara online. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, orang tua murid, baik KBTK Islam Al-Azhar 10 Serang, SD Islam Al-Azhar 10 Serang, dan SMP Islam Al-Azhar 11 Serang, yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke Al-Azhar Serang. Itu saya ucapkan terima kasih. Sebab dalam masa pandemik seperti ini, ya kita semuanya tahulah, semuanya paham bahwa dampak dari pandemik ini ke semua lini, perekonomian, pendidikan, dan yang lain-lain. Ini kena dampak kita semua ya. Jadi wajar ketika masih ada wali murid Al-Azhar yang bertahan dengan melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Ya, melanjutkan itu maksudnya dulu kakaknya yang sekolah di sini, kemudian sekarang adiknya. Nah, ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, dalam hal ini saya yakin orang tua yang seperti ini karena masih meyakini, masih mempercayai bahwa selama ini Al-Azhar adalah yang terbaik di mata kita semua. Mudah-mudahan ini membawa dampak kebaikan juga buat anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, bahwa dari tahun ke tahun alhamdulillah kita mengalami perkembangan baik itu dari metode pembelajaran, dari sistem pelajaran, termasuk sistem pembayaran yang pernah ada di sekolah kita. Dulu kita menggunakan cara pembayaran itu orang tua datang sendiri ke kantor yayasan, ke bagian keuangan, ke loket kalau istilahnya dulu itu, untuk melakukan pembayaran secara cash, secara langsung di loket. Nah, ini tentunya ada plus minusnya ya. Plusnya ibu-ibunya terutama ya yang biasa nganter anak ke sekolah ya bisa bersilaturahmi dengan kami warga sekolah, baik itu dengan Bapak Ibu guru, dengan pengurus ya. Nah, artinya minusnya ya ibu bapak harus menyempatkan untuk datang ke sekolah, otomatis harus meninggalkan atau paling tidak izin di tempatnya untuk meninggalkan tempat sementara. Nah, ini plus minusnya. Kemudian dengan berkembangnya teknologi sekarang ini alhamdulillah sekolah kita mulai dari tahun kemarin sudah melaksanakan pembayaran secara online. Awalnya ya masih 50-50 lah. Ada yang online, ada yang cash ini. Nah, sekarang ini total, Pak. Total kita menggunakan aplikasi ya. Yaitu bekerjasama dengan aplikasi IDN. Nah, ini IDN ini yang saya tahu itu sudah melaksanakan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain ya, termasuk kemarin saya mengikutkan anak belajar di Pare ya, di Kampung Inggris itu
pembayarannya melalui IDN juga. Nah, kebetulan di sini sedang dimulai IDN. Ketika saya ngantar anak ke Pare, ternyata pembayaran juga melalui IDN. Oh, berarti IDN kata saya ini sudah menyebar gitu kan di mana-mana. Dan alhamdulillah selama ini ketika kita melaksanakan ketika kita bekerja sama dengan IDN ini, pembayaran lancar ya, Bu Opi ya. Nah ini alhamdulillah di sebelah kiri saya ini ada Ibu Bendahara ya. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, ini tentunya mempermudah kita semua, baik kami di yayasan maupun ibu bapak orang tua murid di rumah. Sebab pembayaran SPP, pembayaran uang pangkal, pembayaran DPP, nah ini sama dengan pembayaran aplikasi yang lainnya. Semacam kita dulu kalau tengah malam kehabisan pulsa, mau nyari counter HP, mau cari pulsa susah gitu ya. Akhirnya terganggu. Sekarang ini kita tinggal buka HP ya. Nah, kan kelihatan tuh kuotanya berapa lagi gitu ya. Sebelum habis kita tinggal pijit di HP, nah, bertambahlah pulsa kita. Nah ini, jadi pembayaran anak-anak kita pun sudah seperti itu. Kapan Bapak bisa melaksanakan pembayaran itu dimanapun tempatnya ya, ini lebih mudah dilaksanakan. Nah kemudian tentunya nanti yang lebih jelasnya seperti apa sih aplikasi IDN ini. Nah ini nanti mungkin ada petugas yang akan menjelaskan itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya kami selalu berterima kasih kepada Ibu dan Bapak orang tua murid. Dengan bergabungnya Ibu dan Bapak di Al-Azhar ini salah satu upaya lah gitu ya, salah satu upaya mengembangkan syiar Islam. Sebab Al-Azhar berdiri di Serang ini betul-betul ingin membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Itu ketika anak-anak itu baik, bagus, nah itulah syiar kita ya, gitu. Dan kepercayaan kepada sekolah-sekolah seperti kita ini Al-Azhar di saat sekarang ini ya agak berat memang ya. Ada bahasa pembelajaran seperti sekarang ini gak belajar di sekolah gitu kan. Ngapain bayar mahal-mahal, mendingan disekolahkan di sekolah gratis saja gitu kan. Nah, atau sekolah yang murah, toh sama juga belajarnya di rumah. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui bagaimana sistem pembelajaran di kita, insya Allah Ibu Bapak akan tahu perbedaan kita dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya ya sudahlah, pilihan terakhirnya adalah Al-Azhar gitu ya. Ini tentunya bisa berjalan seperti ini atas kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid. Ibu Bapak yang saya hormati, walaupun dalam masa pandemik PPKM dan sebagainya sekarang ini, kami tidak menutup pintu untuk berkomunikasi dengan ibu bapak orang tua murid, terutama yang baru lah gitu ya. Jadi sesekali ibu bapak pengen tahu bagaimana kami di dalamnya, monggo ya, baik itu mau ke sekolah, ke unit, baik TK, SD, SMP, atau mau datang ke yayasan, pengen ketemulah sama ketua yayasannya, pengen tahu tentang Al-Azhar di Serang ini seperti apa. Nah kita terbuka Pak ya. Insya Allah lah, kalau sekedar ibu bapak datang ke sekolah, saya kira tidak termasuk kerumunan itulah ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di Zoom meeting ini membawa keberkahan buat kita semua, sehingga kita
bisa lebih paham lagi apa itu pembayaran SPP secara online. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan yang sudah memberikan sambutan. Alhamdulillah. Acara berikutnya yaitu pemaparan langsung acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi pembayaran SPP online yang akan langsung disampaikan oleh tim dari jaringan IDN. Kepada Pak Fajri, kami persilakan waktu dan tempatnya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai mengenai tata cara pembayaran SPP online. Nah, sebelumnya yang saya hormati Kepala Yayasan dari Al-Azhar Serang, Bapak Ibu dan staf guru dari Al-Azhar Serang juga. Baik, sebelumnya apakah tampilan saya sudah tertampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu tentang perkenalan dari jaringan IDN itu sendiri. Mengenai jaringan IDN, kami telah tergabung dalam fintech di Indonesia kurang lebih selama 3 tahun, di mana kami merupakan startup edu fintech yang bergerak di bidang industri pendidikan. Nah, tentu saja kami telah bersertifikasi ISO 27001 di tahun 2013, di mana ini merupakan sertifikasi sistem keamanan digital secara internasional. Jadi atau disebut juga dengan ISMS. Dan kami tergabung dengan Bank Indonesia, di mana untuk keamanan datanya dijamin oleh Bank Indonesia dan akan selalu diaudit dan dilakukan pengecekan oleh Bank Indonesia atau BI. Dan kami juga telah terdaftar di bagian Kominfo. Nah, untuk saat ini lembaga pendidikan yang telah bergabung di IDN itu ada kurang lebih sekitar 1.000 sekolah atau lembaga, termasuk dari lembaga pendidikan madrasah, sekolah, pesantren, kampus, universitas, bimbel, dan PKBM atau pusat pendidikan pelajar masyarakat. Nah, kemudian siswa yang telah tergabung kurang lebih yaitu 250.000 dari 1.000 sekolah yang telah bergabung. Nah, untuk pemerintah yang telah mendukung penuh, kami yaitu ada PCNU, Pemprov Jabar, dan untuk pemerintah lainnya mungkin akan menyusul. Semoga insya Allah nanti ke depannya akan semakin banyak pemerintah di Indonesia yang bekerja sama dengan kita juga. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, untuk channel pembayaran kita memiliki 21 lebih channel pembayaran yang terdiri dari Indomaret, Alfamart untuk di retail, ada juga Alfamidi, dan Ceria Mart. Jika di Indomaret bisa menggunakan aplikasi yang bernama Isaku. Untuk aplikasi lainnya menggunakan GoPay, Tokopedia, Blibli, Bayarin ID, Dana, Shopee, Link Aja, dan untuk bank kita terdiri dari bank, BSI, BRI, BCA, dan lainnya. Nah, jadi sangat banyak untuk channel pembayarannya dan tentu saja channel ini juga akan terus bertambah seiring dengan waktu. Kemudian beralih bagaimana caranya Bapak Ibu dapat membayar tagihan secara online. Nah, kami melengkapinya yang pertama adanya aplikasi jaringan IDN yang bisa di-download di Google Play Store. Nah, Bapak Ibu bisa menginstal di HP Android-nya ataupun bisa menginstal di browser atau di komputer.
Jika di komputer, Bapak Ibu silakan mendownload terlebih dahulu. Yang pertama bisa mendownload Knox. Untuk linknya ada bignox.com atau bluestack.com. Jadi silakan install terlebih dahulu untuk aplikasi tersebut di komputer. Jika dari Android, langsung saja ke menu Google Play Store dan pilih aplikasi jaringan IDN. Untuk nama aplikasinya, namanya jaringan IDN yang bergambar topi toga yang berwarna hijau. Nah, jadi di sini untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui bagaimana cara login ke dalam aplikasi pelajar, kita akan simak beberapa cara berikut di video berikut. Nah, jadi itu merupakan tata cara bayar dari aplikasi. Sekarang kita akan melihat langsung ke dalam aplikasinya. Yang pertama, silakan buka aplikasi jaringan IDN di HP masing-masing Bapak Ibu. Kemudian pilih nama anak yang ingin dibayarkan tagihannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki 2 anak atau bahkan lebih, jika didaftarkan sama-sama di Al-Azhar Serang, bisa tertampil kedua anaknya di dalam satu aplikasi dengan menggunakan satu nomor HP yang sama. Klik saja bagian tagihan, maka tampilan tagihannya akan tertampil di dalam aplikasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih tagihan yang dibayarkan. Jika ingin membayar semua, silakan dicentang ke semuanya. Jika ingin membayar satu tagihan, silakan dicentang salah satu tagihan. Jadi hanya mencentang tagihan yang akan dibayarkan. Contoh SPP Agustus, klik bayar, maka akan tertampil NIS atau nomor pembayaran sementara di bagian halaman depan. Nah, hal ini dikarenakan Bapak Ibu memilih tagihan sementara. Jadi, kita akan mendapatkan nomor pembayaran sementara yang akan aktif selama 1 hari atau 24 jam. Silakan klik lihat cara bayar. Pilih channel pembayaran. Contohnya, kita akan memilih di salah satu retail, yaitu di Alfamart. Langkah pertama, informasikan kepada kasir melakukan pembayaran jaringan IDN. Kemudian masukkan nomor pembayarannya 106425 sekian-sekian yang tertera di dalam aplikasi. Jadi mohon dicatat ya Bapak Ibu untuk nomor pembayarannya, mungkin bisa di screenshot atau bisa membuka aplikasi jaringan IDN ketika sudah sampai di Alfamart. Langkah keduanya, lakukan validasi data dan pastikan nama anak Bapak Ibu tidak salah diberitahukan oleh kasir agar tidak membayar tagihan siswa lainnya. Contoh kedua untuk di retail Indomaret, langkah pertama yaitu pembayaran payment point, karena pastinya sang kasir akan menanyakan ingin membayar tagihan apa. Nah, Bapak Ibu bisa memberitahukan ingin membayar pembayaran payment point. Selanjutnya pilih nama lembaga. Kalau di sini kita mendaftarkan sebagai Al-Azhar Serang. Kemudian masukkan NIS sementara tadi. NIS-nya juga sudah disampaikan di halaman pembayaran ini. Jadi pastikan nomor pembayarannya ini adalah benar dan valid. Nah, langkah ketiga juga lakukan validasi data. Nah, untuk langkah-langkah lainnya, semuanya tertera di dalam aplikasi. Contoh salah satu bank yaitu Mandiri. Mungkin ingin membayar di M-Banking, silakan pilih M-Banking dan ikuti caranya. Yang pertama, login ke menu M-Bankingnya Bank Mandiri, pilih multi payment, pilih ePay atau kodenya 70017, masukkan kode
1209 sekian. Ini merupakan nomor PE sebagai nomor pembayaran di dalam m-banking. Atau jika Bapak Ibu masih bingung atau mengalami kendala pada saat melakukan pembayaran, silakan klik kontak pada halaman aplikasi ke WA tim CS atau customer support kami yang kami sediakan setiap hari Senin sampai Sabtu dari mulai pagi sampai jam 10 malam. Jadi silakan di WA ke nomor tersebut jika mengalami kendala atau jika ada pertanyaan atau bahkan jika ada gagal bayar. Nah, untuk keuntungan dari aplikasi Jaring IDN ini, Bapak Ibu bisa melihat kwitansi pembayaran dengan cara klik lihat tagihan, pilih bagian sudut atas kanan. Ini merupakan kwitansi yang telah dibayarkan. Jadi walaupun Bapak Ibu memiliki struk pembayaran ataupun kwitansi lainnya, kita juga sediakan kwitansi di dalam aplikasi pelajar yang bisa diunduh ketika pada saat dibutuhkan. Silakan unduh pada bagian bawah ini, nanti bisa diunduh atau di save as ke dalam PDF. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika Bapak Ibu tidak menginstal aplikasi jaringan IDN, melainkan langsung ke browser pembayaran? Nah, Bapak Ibu bisa beralih ke website cara bayar dari IDN, yaitu infradigital.io/bills. Nah, di bagian sini pilih terlebih dahulu nama lembaga. Mungkin kata kuncinya ialah Al-Azhar. Silakan diklik, masukkan nomor induk siswa atau disebut juga dengan NIS. Silakan masukkan NIS, lihat tagihan, maka tagihannya akan tertampil seperti ini ya Bapak Ibu, sama seperti di aplikasi jaringan IDN. Nah, klik terlebih dahulu nama merchant yang ingin dibayarkan, contohnya di GoPay. Pilih semua bayar tagihan atau tagihan yang ingin dibayarkan. Lihat cara bayar, akan tertampil juga tata cara bayar di dalam aplikasi GoPay. Kita sertakan dengan gambar dan foto agar lebih mudah untuk memilih di aplikasinya. Nah, untuk biaya adminnya sendiri ya Bapak Ibu, untuk biaya admin mungkin sama seperti kita membeli pulsa, akan ada admin ketika melakukan transaksi atau pembayaran. Hal ini juga berlaku di dalam jaringan IDN yang adminnya ditetapkan dan diterapkan oleh masing-masing channel pembayaran. Contoh untuk biaya admin di Indomaret itu berkisar antara 4.500 sampai 5.500 tergantung dari jumlah nominal transaksinya. Kemudian untuk Alfamart, tarif adminnya itu adalah 4.500, sedangkan bank rata-rata 3.500, kecuali BCA yaitu Rp4.500. Untuk aplikasi juga dapat dilihat nanti di website atau di aplikasi untuk biaya adminnya. Nah, biaya admin ini diberlakukan dari channel pembayaran itu sendiri, bukan dari jaringan IDN. Nah, kemudian jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu mengenai nomor WA di website, di bagian di bagian pojok kanan bawah, ini merupakan nomor CS ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik, nanti akan terhubung ke dalam chat WA dari tim CS jaringan IDN. Jadi kita sertakan nomornya di dalam website ataupun di dalam aplikasi jaringan IDN. Untuk pertanyaan lagi, jika Bapak Ibu ingin membayar tagihan 1 tahun penuh atau tagihan yang tidak tertampil di dalam sini, nah silakan menghubungi admin atau operator dari Al-Azhar untuk diaktifkan tagihannya. Karena yang memiliki akses ini ialah Al-Azhar itu sendiri atau pihak lembaga itu sendiri. Jadi kami hanya memonitoring jika tidak terjadi kendala apapun, dan untuk tagihan, nominal tagihan, dan lainnya itu di-provide oleh operator ataupun staf dari Al-Azhar Serang.
Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin di akhir sesi kita akan membuka tanya jawab. Sebelum itu, saya kembalikan kepada host kita hari ini, yaitu Bapak Darul. Silakan Bapak Darul. Oke, Mas Fajri, mungkin kita langsung sesi live tanya jawab aja ya. Bagi para wali murid, orang tua, bisa silakan yang ingin bertanya kami persilakan. Pertama silakan di unmute dulu, kemudian bisa langsung live videonya, unmute, kemudian videonya diaktifkan dan silakan ajukan pertanyaan. Bagi yang lain bisa juga menggunakan kolom chat untuk mengajukan pertanyaan. Silakan sesi tanya jawab kita buka secara langsung. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. bertanya Pak boleh? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IDN yang telah memberikan pemaparan. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalnya anak kita sudah terdaftar di Al-Azhar sebelumnya dan itu masih seperti itu ya kodenya ya Pak. Ada perubahan tidak Pak? Gimana Bu? Maksudnya Ibu sebelumnya tadinya kan anaknya SD terus ke SMP. Oh, dari SD ke SMP. Oh, masih sama Bu. Kalau dari Iya, SD 10 masih ya? Al-Azhar ke SMP 11 masih sama kodenya. Tidak ada perubahan. Masih seperti sebelumnya. Oh iya, oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lain mungkin yang mau bertanya silakan. Atau kita coba praktek saja mungkin sambil bertanya sambil praktek cara menggunakannya. Silakan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, katuran. Ya, maaf Bapak Darul, mungkin ada pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Ibu Safza. Izin bertanya, setelah pembayaran berhasil, apa perlu konfirmasi ke bagian kasir atau bendahara Al-Azhar? Nah, untuk pembayaran berhasil, dari IDN itu sendiri akan mengirimkan notifikasi berhasil bayar ke WhatsApp dari Bapak Ibu yang terdaftar nomor HP-nya di dalam sistem. Jadi tidak perlu adanya konfirmasi apapun ya Bapak Ibu ketika sudah berhasil membayar dan mendapatkan notifikasi WhatsApp tersebut. Yang penting di aplikasinya itu tagihan tidak lagi tertampil dan sudah menerima WhatsApp dari jaringan IDN. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-share berupa video tutorialnya. Oke, baik Bapak Syafika atau Ibu Syafika, maaf. Kita akan berikan video tutorial di grup Al-Azhar. Nanti mungkin dari Pak Darul akan mengirimkan ke masing-masing grup wali kelas ya. Mungkin Bapak Darul ya. Oke, ada pertanyaan Pak Fajri ini. Kemarin saya sudah bayar tapi tidak ada konfirmasi WA atau SMS. Oh, saya kira ini nomor handphone yang didaftarkan dengan nomor yang aktif dipakai sama Ibu, WA-nya berbeda ini. Ini pertanyaan dari Bu M. Abian. Silakan. Baik. Untuk pertanyaan dari Ibu M. Abian, di sini untuk di sistem sendiri kita masih menggunakan satu nomor yang terdaftar saja ya Ibu. Jadi jika nomor HP-nya itu aktif, namun tidak terkoneksi ke dalam WhatsApp, maka tidak akan mendapatkan notifikasi berhasil bayar. Karena untuk notifikasi itu sendiri hanya dikirimkan melalui WhatsApp, bukan SMS. Nah, jika Bapak Ibu nomor HP-nya juga terkoneksi dengan WhatsApp, maka akan mendapatkan notifikasinya. Namun tidak usah khawatir ya Ibu, karena untuk pembayarannya jika telah berhasil di channel pembayaran, Ibu bisa mengecek kembali di aplikasi jaringan IDN atau di website infradigital.io/bills. Selama tagihannya tidak lagi tertampil yang sudah dibayar, maka tagihan tersebut sudah berhasil dibayarkan atau sudah berhasil masuk di dalam sistem kami.
Ya, terima kasih. Begitu Ibu. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan kami persilakan secara terbuka langsung. Pak Darul, itu ada yang menanyakan pembayaran 1 tahun, mohon ditanggapi Pak, di chatnya Pak. Mohon diulang pembayaran dengan menggunakan internet banking, Pak Fajri. Baik. Nah, untuk internet banking atau di bank, kita menggunakan nomor VI ya Bapak Ibu. Contoh di salah satu bank, BNI misalnya. Nah, pada halaman cara bayar ini, silakan pilih yang bagian e-banking. Nah, untuk BNI sendiri bisa masuk ke websitenya yaitu https://ebank.bni.co.id. Kemudian pilih menu transfer, pilih virtual account billing, masukkan nomor VL yang terdaftar di halaman atau tertampil di halaman. Jadi pastikan penulisan nomor VE-nya itu tepat dan valid atau tidak ada satupun nomor yang salah. Mulai dari 8058, 0000, 021 sampai 4500. Maka nanti billingnya akan tertampil di m-bank atau e-banking tersebut sebesar sekian. Nah, biasanya kalau di BNI ini otomatis nominalnya tertampil dan kita hanya membayarkan jika tagihannya itu sudah sesuai. Nah, untuk bank-bank lainnya, silakan pilih pada menu bank, pilih yang lain juga e-bankingnya, ikuti langkah-langkah pembayaran pada halaman aplikasi ataupun di halaman website. Baik, seperti itu ya Bapak, Ibu. Maaf Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, yang mandiri Pak bisa dijelaskan Pak kalau mandiri? Oke, baik Bapak. Baik, makasih. Ya, sama-sama Bapak. Nah, untuk Bank Mandiri, yang pertama e-banking Bank Mandiri, login ke e-bankingnya, kemudian pilih menu bill payment. Nah, di sini barulah memilih e-pay. Biasanya akan ada banyak kode bank lainnya. Jika tidak menemukan kata e-pay, silakan ketik kode 70017. Nanti akan ada menu pilihan yang namanya e-pay. Kemudian masukkan kode pembayaran atau VA-nya mulai dari 1200, 0214 dan sekian. Jadi nomornya atau nomor VA-nya disamakan dengan nomor yang tertampil di halaman cara bayar ya Bapak. Nah, barulah nominalnya dimasukkan sesuai dengan nominal yang tertera di halaman juga. Karena jika pembayaran di bank ada kesalahan penulisan nominal pada saat membayar, itu akan gagal pada saat proses pembayarannya. Jadi pastikan selain nomor VE-nya valid, nominalnya juga valid dan sesuai dengan yang tertera di halaman. Nah, barulah jika sudah sesuai semua, lanjutkan untuk ke pembayaran. Iya, terima kasih Pak. Jadi kita sering salah karena lupa menambahkan 3.500-nya itu Pak, itu sering lupanya. Iya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, baik. Jadi saya tekankan kembali untuk nominal kita sudah sesuaikan di halaman cara bayar ini untuk biaya admin. Nah, pada contoh yang saya tampilkan di sini tagihan awalnya hanya Rp1.200.000 dan karena ada admin kita tambahkan 3.500. Kalau di Mandiri adminnya 3.500. Nah, jadi dituliskan saja Rp1.203.500. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Untuk beberapa kasus misalnya seperti pembayaran melalui BCA virtual M-Banking ya, terkadang kalau kita buka MBCA virtual M-Banking, tagihan itu sudah otomatis loh Pak. Jadi pada saat kita buka virtual akun anak, masukkan di M-Banking virtual,
maka biasanya BCA akan mengeluarkan otomatis. Jadi tidak ada fitur input jumlah tagihannya. Tapi ada beberapa juga yang memang harus kita isi secara manual gitu. Oke, silakan sesi pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya Pak yang di chat itu kalau pembayaran 1 tahun tadi itu bisa dijelaskan lebih rinci nggak Pak ya gimana caranya? Makasih Pak. Wassalamualaikum. Bisa. Jadi gini Pak, untuk pembayaran 1 tahun memang secara sistem kita buka itu setiap tanggal 1 awal bulan. Setiap tanggal 1 awal bulan, maka otomatis tagihan itu sudah bisa dibayarkan melalui merchant apapun, baik bank atau GoPay atau Indomaret, Alfamart, link aja dan lain-lain yang disampaikan tadi itu melalui merchant-merchant. Setiap awal bulan tagihan sudah dibayarkan. Kemudian untuk 1 tahun pembayaran tentu harus konfirmasi dulu ke kami, ke tim dari Al-Azhar, supaya nanti kita bukakan tagihan 1 tahun gitu. Karena tidak semua kan ingin bayar 1 tahun. Kadang-kadang ada yang bayar itu 3 bulan Pak. Jadi konfirmasi melalui WA, nanti kita bukakan. Setelah kita bukakan, Bapak bisa melakukan pembayaran di Indomaret atau Alfamart atau merchant yang lain gitu. Baik, konfirmasinya lewat mana ya Pak? Nama siswa siapa Pak? Kalau boleh kami tahu, biar kita langsung bukakan 1 tahun. Ya rencana sih Faradiba LK Rima Chandra Pak. Faradiba. Oke, sambil kami bukakan, kita follow up via chat aja Pak. Mungkin yang lain silakan bisa bertanya. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, Bapak, anak saya pindahan NIS-nya belum dapat. Banyak tuh Pak Darul. Kan Bu, langsung saja ini Bu Raiza ya. Ada yang bisa bantu Pak dari Bu Raiza ini SD atau SMP ya? Izin Pak, SD Pak. Oh SD, mungkin ada yang bisa bantu jawab dari SD. Izin bertanya, anak pindahan NIS-nya belum dapat. Mungkin dari SD ada yang bisa bantu jawab ini? Pindahan kelas Al-Bari Pak. Al-Bari. Silakan Pak, siapa yang dari SD mungkin bisa bantu jawab terkait dengan pindah NIS tapi belum dapat? Bisa ada yang jawab katanya Pak. Oke, silakan Bu Eva Katuran bisa bantu balas jawabannya. Iya, gimana Pak? Tadi maaf. Raiza pindahan Pak, Bu, ini untuk pendaftaran di IDN-nya kan dibutuhkan nomor NIS. Nah, ini saya lagi coba untuk masuk, nomor NIS-nya Raiza belum dapat, Bu. Oh iya, siap. Nanti saya cek dulu ya Pak Darul. Pak, boleh di chat nama lengkap Raizanya ya? Oh, siap. Makasih, Bu. Iya, siap. Oke, yang lain silakan yang mau bertanya. Halo Pak. Silakan Pak. Silahkan Bapak Atma, silahkan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf karena sambil di jalan, tapi ada beberapa yang ingin saya tanyakan tadi. Melanjutkan terkait misalkan bayarannya sekaligus itu Pak. Kan di aplikasi ini setiap pembayaran itu berbayar ya, ada biaya adminnya.
Kalau misalkan kayak tadi bayarnya sekaligus, adminnya itu hanya 1 kali dengan nominal berapa tadi 5.500 ya kalau nggak salah. Apa setiap ada tambahan biaya admin per bulannya itu Pak. Jadi misalkan kayak kemarin bayar sekaligus dari 12 jadi 11 kalau di Al-Azharnya ya. Kalau bayarnya bertahap 12 misalkan gitu tuh. Nah ini gimana kalau bayar sekaligus adminnya hanya sekali aja dengan nominal 5.000 apa memang admin setiap bulannya dikenakan gitu Pak? Itu dulu Pak, terima kasih. Baik, saya bantu jawab ya Bapak Atma Wijaya. Nah, perihal biaya admin ini, kita tidak akan kenakan biaya admin aplikasi ataupun websitenya. Jadi admin ini dihitung dari 1 kali transaksi Bapak Ibu melakukan pembayaran. Contohnya Bapak Atma Wijaya membayar tagihan SPP di bulan Agustus dan langsung ke Alfamart contohnya. Nah, itu akan dikenakan biaya admin. Ataupun juga Bapak Atma Wijaya membayar tagihan SPP Agustus sampai Desember 2021, maka hanya akan dikenakan 1 kali admin. Dari hitungannya itu 1 kali transaksi, 1 kali admin, bukan melainkan dari banyaknya tagihan yang dibayarkan. Seperti itu ya Bapak Atma Wijaya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Mungkin menyambung dari yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk biaya admin ini pastinya kita akan selalu memberikan promo dari channel pembayaran. Biasanya contohnya di Indomaret atau di Alfamart, ketika pada saat melakukan pembayaran jangan IDN akan mendapatkan minyak goreng dalam setiap kali transaksinya. Nah, untuk promo-promo ini nantinya akan berlaku ketika Alfamart atau Indomaret itu membuka promo tersebut di channelnya. Dan untuk hadiahnya itu akan beragam setiap bulannya. Nah, contoh juga dari aplikasi lainnya seperti Tokopedia atau Shopee, ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran tagihan pendidikan di aplikasi mereka, akan mendapatkan cashback sekitar nominal yang juga ditentukan oleh aplikasi. Jadi jika kita hitung untuk biaya admin ini akan sangat diuntungkan ketika Bapak Ibu mendapatkan promo. Nah, apalagi kalau dari IDN sendiri akan selalu memberikan pulsa sebesar Rp25.000 untuk 10 orang pemenang pertama. Atau istilahnya 10 orang tercepat membayar tagihan setiap harinya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 24 setiap bulannya. Jadi jika Bapak Ibu membayar tagihan pendidikan di jam 12:05, maka insya Allah bisa dipastikan akan mendapatkan pulsa dari IDN sebesar Rp25.000. Dan itu kita sudah terapkan by system. Jadi tidak akan ada yang namanya tidak akan mendapatkan. Yang penting nama Bapak Ibu atau nomor Bapak Ibu terdaftar atau istilahnya 10 orang pertama yang membayar setiap harinya ya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Membantu Pak Darul ya, silakan barangkali masih ada yang lain Bapak Ibu. Untuk hal-hal yang teknis lainnya, Bapak Ibu, nanti bisa dibantu oleh bendahara masing-masing sekolah. Ibu Eva dan SMP bersama Ibu Eva Lina. Secara teknis kalau ada masih ada pembayaran. Sekali lagi, secara teknis kalau masih ada kesulitan, maka silahkan menghubungi TK bersama Ibu Farah, SD bersama Ibu
dan SMP bersama Ibu Evalina. Kemudian ke CS itu ada nomornya di chat, sudah dicantumkan nomornya kalau ada kesulitan sistem. Maman. Ya. Maman. Ya Pak, silakan Pak. Maman. Silahkan. Maman. Silahkan Pak Ketua. Hari ini story. Oh iya. Paman, nomor list yang tadi ini apa ini? Pak Ketua belum. Pak Pian belum kedengar. Belum nyambung. Nyambung sekarang nyambung. Bagus. Saya silakan Pak. Yang dipakai di aplikasi IDN itu NIS apa NISN? Oke, saya bantu jawab Pak. Kalau NIS kan nomor induk sekolah, berarti sekolah masing-masing berbeda. Seperti tadi dari SD Al-Azhar ke SMP Al-Azhar itu NIS otomatis berbeda. Tapi kalau yang dipakai NISN itu sampai ke perguruan tinggi, NISN itu nomornya itu aja. Oke, terima kasih. Penegasan di sini maksudnya yang dipakai di IDN itu NIS apa NISN? Jangan sampai salah sebut gitu maksudnya. Enggak. Oke. Silakan Pak Darul. Saya bantu jawab. Yang dipakai di aplikasi IDN yang kita masukkan ke sistem, memang ada beberapa yang belum mempunyai NIS, yang belum mempunyai NISN, maka kita pakai NIS. Tapi ada mayoritas yang sudah punya NISN, maka semuanya biasanya pakai NISN, Pak. Oke, makasih Secara Darul. umum pakainya NISN gitu Pak Darul ya. Biasanya nanti ada link yang kita bagikan melalui unit masing-masing. Itu link yang berisikan link virtual account, di mana di situ ada kalanya dia menggunakan NISN atau NIS gitu, tergantung sudah ada NISN atau belum. Terima kasih Pak. Ya, untuk agar tidak menghambat dalam pembayaran, maka nomor yang sudah punya itu yang mana gitu ya? Apakah nomor NISN atau nomor NIS? Kalau NIS sudah ada, maka pakai NIS bisa. Kemudian kalau NISN sudah punya juga, maka NISN. Karena memang beberapa kasus NISN ada yang belum punya, atau NISN-nya ada yang nomornya belum terkonfirmasi bahwa itu nomor dia gitu. Ada double dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk penyelesaian itu, jika belum punya nomor NISN, maka NIS itu nomornya. Silakan, barangkali ada lagi dari Bapak Ibu membantu memoderasi Pak Darul yang lagi mendata sistem. Ini di chat. NIS, pertanyaan mohon maaf jika terlewat, NIS anak itu selalu sama atau berubah dari SD sampai SMP. Kalau NIS, NIS nomor induk sekolah, maka TK, SD, SMP berbeda. Tapi tadi sampaikan udah dipertegas sama Pak Ketua, ini menggarisbawahi kembali. Kalau NISN, maka murid dari mulai SD, SMP, SMA itu sama, karena NISN itu nomor induk siswa nasional. NISN, nomor induk siswa nasional, itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau NIS, nomor induk sekolah, itu dikeluarkan oleh sekolah. Di sini misalnya TK mengeluarkan NIS TK bagi murid TK, kemudian NIS SD dikeluarkan oleh sekolah SD, NIS SMP dikeluarkan oleh SMP gitu. Tapi ini tidak akan memperhambat pembayaran, Pak. Itu sekedar membantu menjawab. Bagi yang mau bertanya lagi, silakan bisa langsung saja, Pak. Bentar dong, izin dulu. Ini di chat ada izin bertanya Bapak, konfirmasi pembukaan menu pembayaran seperti untuk 1 tahun ke admin yang mana nomornya? Di bawah sudah dijawab Pak, konfirmasi tagihan bisa CS
di nomor 089953668888. Ya, kami mempertegas kembali kalau bayar setahun bisa supaya tidak ditagihkan setiap bulan, maka konfirmasi ke CS supaya dibukakan sistemnya, dibayar satu kali dalam satu kali transaksi untuk 1 tahun, sehingga tiap bulannya tidak ada tagihan kembali. Gitu ya, Pak Darul ya? Silakan Pak Darul. Silakan Bapak Ibu. Ini di chat sudah ada alamat link video tutorial, barangkali dibutuhkan. Silakan, sudah bisa dilihat video tutorial cara pembayaran. Oke, mungkin baik. Bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, apakah penjelasan yang tadi itu sudah bisa ditangkap, atau kalau masih ada yang kesulitan kita silakan ajukan pertanyaan, atau kalau ada yang mau, Pak, saya ingin minta praktek langsung aja deh, mumpung saya pegang handphonenya ini, gimana cara installnya? Silakan bisa ajukan pertanyaannya, Pak. Boleh Pak, pengen praktek langsung, cuman saya belum dapat NIS-nya Pak. Mohon dikonfirmasi Pak, Bapak di TK, SD, orang tua murid TK, SD apa SMP Pak? SD Pak. SD. Yang tadi Pak, Raija Pak. Bu Epa udah terkonfirmasi, Bu Epa? Pak Maman ini lagi chat sama Pak Darul sebentar. Oke, tunggu Pak ya. Nama siapa Pak? Nama siswa kalau boleh tahu? Raija Maulina Imanizar Pak. Oh sebentar. Ini untuk apa pertanyaannya Pak? Nomor NIS-nya Pak, saya langsung. Nomor NIS Pak Darul. Oh sudah kita balas di WA Pak. Di WA. Iya. Sorry, di chat Zoom-nya, Pak. Di chat Zoom itu yang 42102122073 salah, Pak. Dibilangnya bukan kelasnya katanya, Pak. Maaf, Pak Darul bantu jawab. Jadi Raija ini pindahkan, minta di-add nomor teleponnya dulu kali ya? Oh, pakainya yang NS, Pak. Kalau yang pembayaran aplikasinya. Saya kirimkan melalui chat Zoom Pak ya. Silakan diklik Pak linknya, nanti di situ otomatis Bapak tinggal pilih saja merchant apa yang mau dipakai. Kalau Bapak biasanya pakai bank apa Pak? Kalau boleh tahu. BNI Pak. Oke, kalau pakai BNI nanti Bapak tinggal klik linknya, kemudian pilih BNI, kemudian pilih internet banking atau m-banking, nanti ikuti langkah-langkah pembayarannya. Karena virtualnya itu mengikuti virtual account dari akun Bapak banknya apa gitu. Karena setiap orang kan punya bank yang berbeda. Ada yang BCA, silakan pilih virtual account BCA. Ada yang punya BNI, silakan pilih BNI virtual account. Berarti ini yang Raija NIS-nya ini Pak 423 betul ini ya? Iya betul, tinggal linknya aja di copy Pak. Oh gitu, oke. Coba mungkin bisa langsung dipraktekkan Pak. Bentar Pak.
Jadi kita memang mengikuti PA itu berdasarkan bank masing-masing. Ini untuk memudahkan. Karena kalau menggunakan virtual BCA, otomatis tagihan itu tampil nominalnya, jadi tidak perlu diinput manual. Tapi ada beberapa yang memang kadang-kadang ketika kita masukkan virtual account banknya, kita disuruh untuk mengisi nominal tagihan, tambah biaya admin. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak, Ibu. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu. Suaranya Bu. Baik Pak. Assalamualaikum. Ulangi. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Izin bertanya, ada yang ingin menanyakan, menitip pertanyaan kepada saya. Jika anaknya 2 tahun membayar, kemudian udah lunas 2 tahun, kemudian tahun depan ada kenaikan SPP, apakah ikut naik atau seperti apa, atau sudah aja dianggap bonus karena sudah 2 tahun membayar, jadi tidak usah menambah kekurangan yang kenaikannya itu. Bagaimana Pak kalau seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Akhirnya Bu Opi harus ngomong. Hanya bendahara yayasan yang bisa jawab nih. Silakan Bu Opi. Terima kasih pertanyaannya. Mengenai hal itu tidak mengikuti perubahan. Artinya tetap dibayarkan sesuai yang sudah dibayarkan. Gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau 2 tahun malah menguntungkan ya Bu ya. Kalau nanti ada kenaikan berarti tidak ikut naik. Oh, betul. Iya. Harapan kami SD juga begitu. Alhamdulillah. Jadi untuk Iya. orang tua kalau mau melunasi langsung 2 tahun, malah nanti kalau ada kenaikan tidak ikut naik ya. Terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan bisa memotivasi orang tua untuk langsung membayar 2 tahun. Amin. Iya. Terima kasih Bu Aji. Sama-sama Ibu. Harapan kami di SD juga begitu. Semoga ada Assalamualaikum. langsung dibayarkan 6 tahun. Begitu kan Bu Asia. Jadi 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun ya pembayarannya ya. Iya. Amin, amin. Ya. Pak Maman, Ya. mohon maaf agar host membaca chat Pak. Itu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Oke, saya bantu Pak Darul. Yang terakhir ini izin bertanya bagaimana cara pembayaran SPP untuk 2 anak SD dan SMP yang sekolahnya di Al-Azhar, bayarannya lewat Indomaret dan lewat Bank BCA. Beda-beda. Ya, mungkin anaknya 2, 1 di SD, 1 di SMP mungkin ya ini ya. Dari Afifah Haya Kalista. Oke, Pak Fajri bisa bantu jawab Pak? Baik, Bapak Maman dan Bapak Darul, saya izin membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Afifah. Nah, untuk pembayaran jika perbedaan NIS dan nama siswa, karena di sini IDN hanya bisa membayar 1 siswa atau 1 NIS saja. Nah, jika Bapak Ibu memiliki 2 orang anak, silakan pilih anak pertama terlebih dahulu untuk dibayarkan.
bisa melalui aplikasi jaringan IDN atau melalui website Infradigital. Pilih tagihan terlebih dahulu, klik bayar atau pilih tagihannya. Mungkin yang pertama di Indomaret. Nah, silakan pilih retail Indomaret. Nah, ikuti langkahnya. Contoh pembayaran payment point, kemudian masukkan nomor pembayaran, sebutkan terlebih dahulu nama lembaga Al-Azhar Serang, masukkan nomor pembayarannya tertera di halaman. Nah, bagaimana jika ingin membayar tagihan untuk anak kedua? Silakan back ke halaman utama di aplikasinya, kemudian pilih anak yang kedua. Klik saja bagian tagihan. Nah, kenapa diwajibkan seperti ini? Karena setiap anak memiliki nomor pembayaran yang berbeda atau masing-masing. Nah, pada halaman ini barulah Ibu bisa memilih bank BCA untuk virtual account-nya, dicatat di bagian halaman. Jadi dari BCA sendiri, jika dari M-Banking, masuknya ke MBCA atau Mobile Banking, atau AVA namanya, BCA Virtual Account. Nah, barulah mengcopy pastekan nomor pembayaran yang kita sediakan ya, Ibu ya. Nah, untuk BCA sendiri nominalnya biasanya di aplikasi akan otomatis muncul, jadi tidak perlu lagi yang namanya menginput manual. Kalau saya tidak salah di Mandiri, hanya di Mandiri saja yang perlu diinput manual. Kalau di bank lainnya tidak perlu untuk nominal tagihan. Seperti itu Ibu Afifah untuk jawabannya. Ya, silakan Ibu, apakah membantu menjawab pertanyaannya? Iya, membantu Pak. Terima kasih. Pak, jadi iya, Pak, jadi bayarnya mesti satu-satu gitu ya Pak? Nggak bisa disatuin ya Pak? Saya kan punya anak 2, satu di SD, satu di SMP. Itu jadi saya nggak bisa langsung sekaligus 2 ya. Jadi intinya saya harus bayarnya satu anak satu dulu, terus abis itu bayar yang satu lagi gitu ya? Betul Ibu. Oke. Nah, keuntungan lainnya jika membayar tersebut ya, satu anak satu kali transaksi. Jadi satu jika anak ada promo. Jadi nggak bisa sekaligus 2 gitu ya intinya? Ya, tidak bisa Ibu, karena nomor pembayarannya berbeda. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan yang didapat dari Ibu itu ketika ada promo, Ibu akan mendapatkan 2 kali hadiah, bukan 1. Karena hadiah itu dihitung dari 1 kali transaksi. Jika gitu. Ibu melakukan 2 kali transaksi, maka Ibu mendapatkan 2 kali hadiah tersebut. Contoh di Alfamart, misalkan minyak goreng 1 liter, maka Ibu mendapatkan 2 liter dari minyak goreng tersebut di Alfamart-nya. Oh, jadi itu keuntungannya ya Pak, tiap transaksi ada promonya. Oke. Betul. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi tahu Sama-sama, jadi Ibu. saya harus satu-satu nggak sekaligus ya. Oke, saya udah dapat poinnya itu. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih Ya, sama-sama informasinya Ibu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk promonya sendiri ya Bapak Ibu, saya konfirmasikan kembali, untuk promo setiap bulannya di channel pembayaran kita itu akan selalu berbeda-beda. Karena dari channel sendiri akan mengupdate promo-promo dari hadiah selama melakukan transaksi dari jaringan IDN. Nah, nanti mungkin untuk promonya ini bisa dilihat di bagian aplikasi Bapak Ibu, di ikon hadiah atau kado. Nah, di sini berisikan promo yang akan aktif atau masih berlaku. Contohnya Harbolnas, kemudian Tokopedia, ini biasanya cashback ya, cashback Rp7.500. Ada juga gratis pulsa dari IDN, yaitu promo anti nunggak, dan ada banyak lainnya. Jadi kita bisa melihat periode keaktifan dari promo-promo yang kita sediakan atau sudah disiapkan dari channel pembayaran. Jika Bapak Ibu sering servis mobil, kita juga ada promo AutoClick. Jadi periodenya mulai dari 25 Februari sampai akhir bulan ini, 31 Agustus. Jika Bapak Ibu masih bingung bagaimana cara klaim promo ini, silakan hubungi atau kontak via WhatsApp ke tim CS jaringan IDN. Nah, tim CS ini Ibu bisa dapatkan dari kolom chat yang sudah dikirimkan oleh rekan saya dari IDN, atau dari aplikasinya, silakan pilih tagihan, kemudian pilih bayar terlebih dahulu. Nanti di sini ada nomor tim CS kami ya Ibu ya.
di 0821 2423 2377. Dan Ibu bisa selalu menantikan promo-promo dari channel pembayaran kita di setiap bulannya. Baik, saya kembalikan ke Bapak Darul atau Bapak Maman. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada lagi yang mau bertanya. Maman. Silahkan. Nah, tadi pertanyaan Bu Dewi bagus itu. Artinya gini. Iya Pak. Sekarang SPP itu kan mungkin saja ya tahun depan naik, tahun depannya lagi naik gitu kan. Mungkin saja, mungkin. Namanya juga mungkin ya. Jadi kalau ada yang melakukan pembayaran 2 tahun sekarang, pokoknya di TK kan ada TKA, TKB ya. Gitu. Nah, untuk antisipasi supaya tahun depan ada kenaikan, saya tidak terkena kenaikan, ya dibayar dengan harga SPP tahun sekarang. Sehingga pada tahun depan, kalaupun ada kenaikan, dia udah nggak usah mikir lagi gitu kan. Dia udah lunas gitu kan tahun kemarin. Itu Pak, penegasan saja, nambahin jawaban Bu Bendahara tadi. Terima kasih. Oke, jadi ada apresiasi bagi Bapak Ibu orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di TK, SD, dan SMP Al-Azhar. Kalau di TK selama 2 tahun mau bayar SPP selama 2 tahun, ketika di tahun berikutnya ada kenaikan pembayaran, tidak dikenakan kenaikan. Ketika menyekolahkan anaknya di SD selama 6 tahun, di tahun pertama bayar selama 6 tahun, maka di tahun-tahun berikutnya ketika ada kenaikan maka tidak dikenakan kenaikan. Begitu pula ketika muridnya atau putrinya ada di SMP melakukan pembayaran di tahun pertama itu selama 3 tahun, maka tidak mengalami penambahan ketika ada kenaikan. Gitu Pak Ketua ya, Bu Bendahara. Ya betul. Jadi dipersilahkan lah, itu juga mungkin itu juga apresiasi buat orang tua dan alhamdulillah dapat bonus ekstra berarti ya. Dipersilahkan kalau mau dimanfaatkan. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Pak Fajri di chat ada izin bertanya, mohon diulang untuk cara pembayaran lewat SMS Banking BNI dengan kode virtual account berapa? Jika pemilik SMS Banking tersebut nomor ponselnya belum terdaftar di sekolah Al-Azhar. Silakan Pak Fajri atau Pak Darul yang bisa menjawab. Baik, saya izin menjawab Bapak Maman. Silakan Pak Fajri. Ya, untuk Bapak orang tua Tazkia, nanti boleh di chat terlebih dahulu ke Bapak Darul atau ke nomor yang tertera di atas ya Bapak ya, untuk mengetahui nomor atau NIS yang terdaftar di sistem berapa. Nah, nanti untuk pembayarannya, Bapak bisa ke website terlebih dahulu jika memang belum terdaftar nomor HP-nya. Jadi silakan pilih atau klik infradigital.io/bills seperti ini. Nah, pertama pilih Al-Azhar Serang dan masukkan nomor induk yang terdaftar di sistem. Nanti nomor induk ini bisa ditanyakan kembali ke Bapak Darul atau ke lembaga Al-Azhar yang bersangkutan. Nah, pilih lihat tagihan, kemudian pilih channel pembayaran bank yang ingin dipilih. Contohnya tadi di BNI, pilih lihat cara bayar, maka akan muncul untuk nomor VE yang tertera di halaman atau langkah kedua ya Bapak ya. Nah, seperti ini. Mungkin dari Bapak Darul, apakah ada tambahan? Oke, baik. Pertanyaan terkait nomor telepon. Begini, yang paling penting adalah nomor handphone yang tercatat di sistem kami itu adalah harusnya nomor aktif yang betul-betul aktif dipakai, Bu. Karena kadang-kadang
ada nomor yang aktif, ada nomor yang hanya dipakai untuk kuota data misalnya. Sehingga efeknya adalah apabila itu bukan nomor aktif, Bapak Ibu berhasil melakukan pembayaran di merchant kami, maka notifikasi WA tersebut tidak akan diterima. Kemudian ada juga karena dia nomor yang tidak aktif itu tidak didaftarkan, nomor yang tercatat itu berbeda dengan nomor yang dipegang, maka otomatis SMS reminder yang kami kirimkan setiap tanggal 8 itu tidak diterima, Bu. Karena itu mohon apabila mempunyai nomor yang aktif, lebih baik nomor yang aktif saja yang didaftarkan di sistem agar supaya bisa melakukan sign in ke aplikasi IDN, bisa menerima konfirmasi berhasil pembayaran, dan bisa mendapatkan SMS reminder yang kami kirimkan. Silakan lanjutkan, Pak. Silahkan Bapak Ibu, kalau masih ada lagi. Izin bertanya. Silahkan. Hai. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Guru dan guru-guru saya semuanya. Saya mau bertanya nih, saya selalu mendapatkan konfirmasi ya untuk keberhasilan pembayaran SPP. Tapi saya nggak pernah dapat untuk diingatkan gitu. Kadang-kadang kan saya suka lupa ya, ternyata tahu-tahu bulan depannya udah 2 bulan aja gitu. Itu apakah perlu diaktifkan? Caranya gimana ya? Oke, saya bantu jawab. Kalau dalam kasus seperti yang Ibu Restu tadi, menerima menerima konfirmasi pembayaran via WA ya Bu ya? Iya, betul. Tetapi tidak menerima SMS ya? Iya, iya. Nah, itu dikarenakan nomor WA dan nomor WA berbeda dengan nomor yang aktif mendapatkan SMS-nya berbeda, Bu. Kok bisa beda ya? Saya nomornya cuma 1 sih, Pak. Gimana tuh, Pak? Oke, biasanya sih kalau nomor itu 1 dan dia mendapatkan konfirmasi WA, biasanya harusnya dapat dua-duanya. Boleh nanti kami cek dulu. Boleh, Kita boleh. WA aja ya Bu ya. Nama Boleh. siswa siapa Bu? Nadira Zikra Fahira. Oke, silakan yang lain mungkin yang mau bertanya. Nabila. Nadira. Saya chat ya Pak ya. Bu Restu ditulis di chat nggak apa-apa. Baik. Nama lengkapnya. Kemudian SD ya sekarang Bu Restu ya? Gimana Pak? Muridnya udah jadi putrinya jadi SD ya? Ibu Restu Pak Mama. Ya Bu Restu. Iya, anak saya TKA. Oh TKA. Ya. Zamannya Ibu Restu belum ada IDN. Iya, kita ke koperasi kalau nggak salah. Pak Yani lupa itu Ibu Restu, jadi diem aja. Silahkan barangkali masih Iya. ada lagi yang lain yang bertanya. Betul, ini nomor yang tercatat di sistemnya, ini betul. Cuman memang saya dapat konfirmasi sih untuk pembayaran, kalau kayak reminder per bulan gitu nggak dapet tuh. Oke. Kalau gitu nanti kami cross check di sistemnya Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima Oke. kasih ya. Terima kasih. Mungkin Bu Restu mah tidak perlu ditagih per bulan, bayarnya di muka ya, 1 tahun di muka. Kalau bayar 1 tahun tidak ada lagi kayaknya pemberitahuan ya. Ya, Pak Darul, sampai jam berapa kita Pak Darul? Oke, mungkin kira-kira apakah memang sudah cukup dari wali murid? Kalau misalnya sesi ini sudah cukup, sebenarnya mungkin lebih banyaknya nanti melalui chat di customer service-nya aja. Tapi kalau seandainya masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan mungkin 1 kali pertanyaan lagi mungkin silakan. Ya, silakan Bapak Ibu untuk 1 orang lagi. Ini ada di chat nih, Pak
saya juga tidak pernah dapat SMS reminder yang mengingatkan adalah guru kelas. Tapi kalau setiap membayar tagihan tiap bulan ada konfirmasinya di WA. Nama saya. Oke, nanti ini ditindaklanjuti mungkin ya Pak Darul, tidak didiskusikan di sini juga ya. Ini namanya udah lengkap. Ada namanya di chat Pak Darul. Oke, kami tindak lanjuti Pak. Ya, oke. Sip. Masih ada lagi Bu? Kalau tidak ada lagi yang secara langsung, kita akan sudahi. Ya gitu Pak Darul. Oke, mungkin Pak Maman bisa minta waktu kepada kepala-kepala sekolah untuk memberikan sambutan sedikit waktunya, mungkin 2 menit atau 3 menit. Ya, baik. Silahkan apa namanya, dimulai dari TK dulu. Sudah ada di sini, Ibu Dewi, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang terhormat dari pihak IDN, dan yang terhormat semua Ketua Unit SD dan SMP, dan yang terhormat semua wali murid KB, TK, SD, SMP Islam Al-Azhar 10 Serang. Baik, untuk sosialisasi IDN ini adalah maksud kita untuk memudahkan orang tua dalam pembayaran. Mudah-mudahan dalam hal ini orang tua semuanya bisa menggunakan IDN ini. Apalagi dengan tadi bahwa kalau 2 tahun, bahkan tadi ada orang tua yang membayar langsung 5 tahun, itu kami sangat mengapresiasi untuk orang tua yang melakukan itu, agar tidak tiap bulan bayar lagi, Alangkah lebih baiknya kalau memang dana pendidikan sudah disiapkan, bisa membayar selama anak sekolah di Al-Azhar. Itu harapan kami. Dan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus yang sehingga kita harus mengingatkan orang tua tentang pembayaran ini. Jadi kami pihak terutama TK yang mengharapkan ini semua berjalan lancar sesuai harapan kita, dan mudah-mudahan orang tua juga dimudahkan dalam rezekinya, sehingga biaya anak-anak selama di sekolah kita lancar, dan mudah-mudahan pendidikan anaknya juga dilancarkan juga. Dan amin. bisa menjadikan anak-anak kita sesuai harapan kita, yaitu anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Dan semuanya bahagia, anak-anak, orang tua, begitu juga kami guru, pihak yayasan semua, dan semuanya dilancarkan. Itu harapan kita. Amin. Ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan dengan kemudahan IDN ini bisa mempermudah semuanya. Itu harapan kami. Itu aja dari KBTK, dan insya Allah orang tua KBTK semuanya hebat, semuanya disiplin, dan semuanya dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sambutan dari Kepala KBTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi is the best. Thank you. Selanjutnya Kepala Sekolah SD masih online. Mohon izin Pak Maman, dan SD lagi legalisir ijazah anak. Oke, kalau gitu Kepala Sekolah SMP dulu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pengurus YPM Majelis Suban, yang kami hormati seluruh orang tua wali murid, KB, TK, SD, SMP, Islam Al-Azhar Serang. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di siang hari ini untuk sama-sama mendukung semua program yang berada di lingkungan YPM Majelis Suban di Al-Azhar Serang. Untuk orang tua wali murid SMP, kami sangat yakin sudah sangat
familiar dengan pembayaran ini karena pembayaran ini sudah dimulai mungkin sejak TK gitu, sejak TK atau sejak 2 tahun yang lalu sudah dimulai, sehingga ketika berada di SMP insya Allah sudah sangat lancar. Tinggal mungkin beberapa saja yang selain dari murid SD Al-Azhar atau dari luar. Tapi insya Allah itu semua kami sangat yakin sudah pada mengikuti, karena kami sangat yakin orang tua wali murid di lingkungan Al-Azhar itu orang tua murid yang peduli terhadap program-program sekolah, termasuk program-program yang sudah dicanangkan, direncanakan hari ini. Sekali lagi atas nama pimpinan unit SMP Islam Al-Azhar 11 Serang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada seluruh orang tua wali murid yang tergabung di Al-Azhar Serang atas support moral dan materialnya terhadap seluruh program yang ada di Al-Azhar Serang, wabil khusus di SMP Islam Al-Azhar 11 Serang. Kami berdoa seperti apa yang didoakan oleh Ibu Kepala TK. Kami aminkan itu. Kemudian sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita tetap semangat, terus sehat di zaman seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap sekali lagi diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya karena kepalanya lagi legalisir, mungkin wakil kepala sekolah SD, mangga Bu Asliha. Kakinya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Yayasan beserta jajaran yang saya hormati, juga seluruh pimpinan unit KBTK dan SMP, dan para orang tua murid yang saya cintai. Bersyukur kepada Allah bersama orang-orang hebat hari ini di kesempatan hari libur, tapi masih menyempatkan diri untuk Zoom di acara sosialisasi SPP online. Karena ini juga bagian dari dari kegiatan sekolah yang harus kita ikuti untuk mendukung, untuk mensukseskan tempat anak-anak kita menuntut ilmu. Seperti halnya dikatakan oleh pimpinan TK dan pimpinan SMP, sepertinya sudah lengkap semuanya. Harapan kita bersama, kita semua saling support, bahu-membahu, dan dukungan orang tua merupakan dukungan orang tua itu penting buat kita sebagai guru, karena tanpa dukungan para orang tua kita juga agak kewalahan ya. Oleh karena itu kita sambut baik dari pihak Digital Nusantara ya, Infra Digital Nusantara yang menyiapkan aplikasi IDN untuk mempermudah orang tua di tengah kesibukan mereka. Sekarang mereka tidak lagi punya alasan untuk waduh maaf belum sempat karena di tangan kita, di tangan di genggaman benda kecil ini semuanya bisa teratasi. Mudah-mudahan dengan bantuan IDN ini, aplikasi IDN ini mempermudahkan orang tua, mempermudahkan sekolah, mempermudahkan yayasan untuk selalu mendukung cita-cita menjelaskan anak-anak kita pendidikan mereka. Itu saja Pak Maman yang bisa saya sampaikan. Kami atas nama pimpinan unit mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang menyambut antusias dengan penggunaan aplikasi IDN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum di Pak Darul, online apa masih lagi mengerjakan yang tadi lagi diurus? Ya baik, ini co-host yang kerja, hostnya Pak Darul, co-hostnya saya. Baik, sebelum ditutup mungkin ada beberapa hal
terakhir yang akan di forum ini yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan. Pak Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sosialisasi sudah berjalan dengan baik, ya. Walaupun mungkin masih ada 1-2 orang tua murid yang belum paham betul gitu ya, karena kita sekarang ini tidak langsung praktek bagaimana pelaksanaannya. Tidak menutup kemungkinan untuk orang tua murid yang belum paham ini, kami sekali lagi saya sudah sampaikan di awal tadi, kami menerima kedatangan ibu bapak untuk menanyakan bagaimana cara pembayaran SPP secara online ini. Insya Allah petugas kami dari bagian keuangan atau langsung dengan Ibu Bendahara, nanti ada stafnya yang lebih mengerti, yang bisa membimbing Ibu dan Bapak untuk melakukan pembayaran secara online ini. Ya wajar kalau pertemuan melalui Zoom meeting ini kurang memuaskan, ada hal-hal yang kurang jelas, saya anggap wajar dan kita bisa komunikasi langsung. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pendukung acara ini atas suksesnya acara ini. Dari IDN siapa Pak tadi Pak? Namanya Pak? Pak Fajar ya. Pak Fajri Pak. Pak Fajri. Nah, Pak Fajri terima kasih nih Pak Fajri ya. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa membantu orang tua murid untuk mudah melakukan pembayaran. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, terakhir ingin kami ingatkan bahwa tutorial terkait dengan pembayaran ini sudah bisa dilihat baik di chat maupun WA yang beredar, ya, video tutorial cara melakukan pembayaran. Yang kedua, jika terdapat kesulitan dan ingin caranya, maka silahkan Bapak Ibu bisa bertanya teknis kepada para bendahara di masing-masing unit atau bagian keuangan yayasan. Untuk TK silahkan dengan Ibu Parah, untuk SD dengan Ibu Eva, untuk SMP dengan Ibu Evalina atau di bagian keuangan yayasan. Kemudian SMS reminder, SMS CS itu juga sudah ada di chat. Dan kalau masih kesulitan secara online, secara daring, maka silahkan datang ke sekolah, nanti bertanya kepada bendahara masing-masing sekolah atau datang ke bagian keuangan jika mengalami kesulitan. Tapi kalau sudah selesai, sudah tidak ada kesulitan, silahkan sambil di rumah juga bisa dilakukan. Kemudian kami juga mengapresiasi mereka, Bapak Ibu atau orang tua murid yang melakukan pembayaran di muka, TK misalnya 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, silahkan dimanfaatkan fasilitas tidak mengalami penyesuaian atau penambahan ketika ada kenaikan SPP atau pembayaran. Dan akhirnya atas nama co-host, karena Pak Darul lagi mengurus tadi chat beberapa yang harus diselesaikan, dan informasinya alhamdulillah berjalannya di Zoom meeting ini alhamdulillah sudah ada 13 yang melakukan transaksi. Alhamdulillah 13 orang yang melakukan transaksi dan sudah melakukan pembayaran langsung, alhamdulillah.
Kabar gembira buat kita semua, berarti walaupun tutorialnya atau sosialisasinya baru hari ini, sudah berarti bisa melakukan transaksi dan sudah melaksanakan transaksi. Berarti sudah berjalan lancar pembayarannya, aplikasinya sudah bisa berjalan Pak Fajri ini, berarti dan orang tua sudah bisa melaksanakan. Dan akhirnya kami atas nama pengurus juga dan bagi khususnya bagian keuangan mengucapkan banyak terima kasih. Pertama disampaikan kepada IDN yang diwakili oleh Pak Fajri. Terima kasih Pak Fajri. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, khususnya orang tua murid KB, orang tua murid TK, orang tua murid SD, orang tua murid SMP. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para kepala sekolah KBTK Ibu Dewi, kepala sekolah SD Pak Sopyan, kepala sekolah SMP Pak Yusuf, dan para wakil kepala sekolah KBTK SD dan SMP. Alhamdulillah ikut Bu Yusi, Bu Aslihat, dan Pak Hawasi. Iya Pak, sama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada para wali kelas KBTK, wali kelas SD, wali kelas SMP yang ikut pada Zoom meeting ini. Dan terakhir kami juga ucapkan terima kasih kepada tim IT, tim teknis di bawah bimbingan Pak Diki ini dan kawan-kawan, ada Pak Diki, Pak Darul, Pak Pian. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang memfasilitasi teknis pada kesempatan ini. Dan akhirnya marilah kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah selalu melindungi kita, semoga Allah memberikan amin. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita semua, sehat. Amin. Izinlah. Silahkan. Apa itu? Keluar ya Pak.